Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai K3, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja, yang disingkat dengan K3, merupakan elemen penting yang harus disediakan perusahaan untuk melindungi pekerjanya. Atas dasar itulah kemudian penerapan K3 ditetapkan oleh pemerintah. Pelaksanaan dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja mengacu kepada Village tahun 1919 nomor 406 yang kemudian direvisi ke dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai pekerja. Namun demikian, undang-undang ini membuat berbagai ketentuan umum terhadap keselamatan kerja sesuai dengan perkembangan masyarakat, teknologi, dan industrialisasi. Jika dikelompokkan, standarisasi dan penerapan K3 memiliki beberapa dasar hukum yang kuat. Keselamatan dan kesehatan kerja haruslah menjadi perhatian bagi setiap perusahaan, pemerintah, dan para pekerja. Adapun dasar pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja jika diurutkan dari yang tertinggi adalah poin yang pertama ada undang-undang, yakni undang-undang ini yang mengatur mengenai K3 yang meliputi tempat kerja, hak dan kewajiban pekerja, serta kewajiban pimpinan tempat kerja. Produk hukum yang mengatur tentang K3 diantaranya adalah yang pertama ada Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang mengenai keselamatan kerja dan Undang-Undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan. Kemudian ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah ini yang mengatur mengenai K3 yang meliputi izin pemakaian zat radioaktif atau radiasi lainnya, keselamatan kerja terhadap dan pengangkutan zat radioaktif. Kemudian produk hukum yang umum untuk diketahui adalah yang pertama ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 11 tahun 1979 tentang keselamatan kerja pada pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi. Kemudian yang kedua ada Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1973 tentang pengawasan atas peredaran, penyimpanan, dan penggunaan pestisida. Kemudian yang ketiga ada Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan. Kemudian yang ketiga ada keputusan dari Presiden, yakni mengatur aspek K3 meliputi penyakit yang timbul akibat hubungan kerja. Produk hukum yang umum untuk diketahui adalah Keputusan Presiden nomor 22 tahun 1903 tentang penyakit yang timbul akibat hubungan kerja. Kemudian ada peraturan dari Departemen Tenaga Kerja, yakni peraturan tentang K3 terhadap syarat-syarat keselamatan kerja yang meliputi syarat-syarat K3 untuk penggunaan lift, konstruksi bangunan, listrik, pemasangan alat api ringan, pemadaman api ringan, serta instalasi penyalur petir. Produk hukum yang umum untuk diketahui adalah Peraturan Menteri nomor 5 tahun 1993 mengenai sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian yang kelima yaitu peraturan dari Departemen Kesehatan, yakni peraturan yang mencakup aspek K3 di rumah sakit atau lebih terkait pada aspek kesehatan kerja dibandingkan dengan keselamatan kerja.
hal tersebut disesuaikan terhadap tugas dan fungsi Departemen Kesehatan. Kemudian ada peraturan dan perundangan kesehatan dan keselamatan kerja. Berkaitan dengan beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, adapun dasar hukum dan perundangan yang mengatur penerapan K3 diantaranya adalah yang pertama ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-undang ini mengatur tentang kewajiban pengurus serta kewajiban dan hak pekerja. Hak dan kewajiban masing-masing, yakni yang pertama kewajiban pengurus atau pimpinan tempat kerja diantaranya yang pertama ada mencegah serta mengendalikan timbul atau menyebarkan bahaya yang disebabkan oleh suhu, debu, kelembapan, kotoran, uap, asap, gas, serta cuaca, hembusan angin, radiasi, sinar, getaran, dan suara. Kemudian mencegah serta mengurangi terjadinya bahaya ledakan. Kemudian mengamankan serta memperlancar dalam pengangkutan orang, barang, dan tanaman ataupun binatang. Mencegah, mengurangi serta memadamkan kebakaran terjadi, mendapatkan penerangan cukup serta sesuai. Mencegah terjadinya aliran listrik berbahaya, mencegah serta mengurangi terjadinya kecelakaan, membuat tanda SIG pada lokasi proyek supaya kerja dapat selalu waspada, menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup, memberikan pertolongan ketika terjadi kecelakaan. Poin-poin peraturan ini sebagian kecil yang saya sampaikan di sini, dan masih banyak peraturan lain dalam Undang-Undang Nomor 1 ini. Kemudian ada Undang-Undang RI Nomor 23 Pasal 23 Tahun 1992 mengenai kesehatan. Dalam peraturan dan perundangan K3 ini meliputi poin pertama, yaitu kesehatan kerja diselenggarakan dengan tujuan supaya semua pekerja sehat sehingga tak membahayakan dirinya sendiri serta masyarakat yang ada di sekelilingnya. Dengan begitu, produktivitas kerja yang diperoleh dapat optimal sejalan terhadap program perlindungan pekerja yang dituju. Kemudian poin kedua ada kesehatan kerja, yakni meliputi pencegahan penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan, pelayanan kesehatan kerja, serta syarat kesehatan kerja. Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja. Ini adalah poin yang terakhir. Kemudian sanksi. Setiap undang-undang dan peraturan yang dibuat selalu memiliki sanksi ketika dilanggar. Perlu digarisbawahi bahwa peraturan ini juga harus ditaati oleh semua pihak, sebab jika terjadi pelanggaran akan mendapatkan ancaman hukuman. Untuk Undang-Undang Nomor 1 akan mendapatkan ancaman hukuman berupa pidana atau kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 100.000. Dan kemudian Undang-Undang RI Nomor 23 akan mendapatkan baik denda ancaman hukum pidana atau kurungan selama 1 tahun atau denda sebanyak 15 juta rupiah. Perlu teman-teman ketahui bahwa itulah mengapa K3 sangat diperlukan bagi setiap institusi atau organisasi dalam mencegah terjadinya kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Selain itu, merupakan hak bagi setiap tenaga kerja untuk mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan selama bekerja. Oke, baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.